semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, hari ini kita bertemu dalam rangka pengimbasan kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Ini sebuah diklat online yang diselenggarakan oleh Kemendikbud di Simlengkapi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang belum mengikuti untuk bisa mengikuti kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi ini, sangat bermanfaat dalam menyiapkan diri untuk membekali kita semuanya supaya tidak gagap teknologi, juga bisa memanfaatkan teknologi dengan maksimal dalam pembelajaran di kelas. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di adaptasi teknologi ini Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah resiliensi, tangguh terhadap teknologi, yaitu kemampuan untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau kegagalan. Jadi sifatnya itu membal atau elastis. Jadi kita bisa menyesuaikan diri terhadap teknologi. Untuk mengukur kemampuan kita menghadapi teknologi itu ada yang namanya SMART, S-A-M-R, yaitu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, SAMR itu dilihat apa saja? Yang pertama adalah substitution, 2 augmentation, 3 modification, dan keempat redefinition. Substitution itu apa? Kita memanfaatkan teknologi sama seperti saat kita lakukan pembelajaran. Artinya tidak ada perubahan. Artinya teknologi kita manfaatkan ya hanya untuk memberikan materi lewat WA, siswa mengerjakan tugas, itu kan sama seperti kita melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam pelajaran. Belum ada peningkatan sesuatu manfaat yang lebih daripada teknologi yang kita manfaatkan. Nah, kita tingkatkan lagi di augmentation. Augmentation itu sudah ada peningkatan sedikit. Artinya teknologi dimanfaatkan untuk kegiatan interaktif. Di situ siswa bisa berpendapat, saling diskusi. Nah, pernah Bapak Ibu melakukan seperti itu? Ya, tentunya sudah pernah dilakukan ya. Berarti Bapak Ibu sudah mencapai tahap augmentation. Nah, ditingkatkan lagi di tahap modification, dimodifikasi agar pembelajarannya menggunakan teknologinya itu lebih bermanfaat lagi, lebih banyak manfaat teknologinya untuk pembelajaran. Contohnya, misalnya pembelajarannya lagi tidak hanya sekedar diskusi curah pendapat, tapi melakukan diskusi kelompok. Kemudian tiap-tiap kelompok presentasi lewat teknologi. Ya, jadi lewat Zoom kita bisa memanfaatkan anak-anak untuk melakukan pembelajaran diskusi. Kemudian ada anak-anak yang menyanggah, ada anak-anak yang menyampaikan materi, ada anak-anak yang bertanya, jadi interaksinya multi arah. Itu sudah sampai pada modification. Dan yang terakhir ada tahap redefinition. Artinya kalau tidak menggunakan teknologi tidak dapat berjalan kegiatan pembelajarannya itu. Misalnya dengan menggunakan webinar, mengundang para tokoh, terus mengajak murid terlibat di dalamnya. Misalnya juga mengadakan pameran dengan teknologi, hasil-hasil karya siswa dipamerkan. Itu sudah pada tahap redefinition. Itu tahap-tahapan agar kita tangguh terhadap teknologi atau resiliensi dengan tahapan SMART. Apa? Substitution, augmentation, redefinition, modification, dan redefinition. Sampun paham nggih Paknya nggih? Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Oke. Nah, sekarang kita sampai pada tahap critical thinking. Berpikir kritis dalam teknologi. Artinya apa? Kita harus memanfaatkan teknologi untuk mengajak kita berpikir. Berpikir apa saja? Terutama tentang kemajuan belajar siswa, tentang pemanfaatan teknologi. Dapat kita lakukan dengan cara yaitu memutuskan sikap terhadap satu informasi, setuju, ditunda, atau tidak setuju. Karena teknologi sekarang itu
media-media sosial itu adalah di-share tanpa dipikir. Banyak sekali keputusan-keputusan gegabah yang terjadi. Tidak ada critical thinkingnya di sana, tidak ada berpikir kritis. Nanti kalau saya share ini bermanfaat apa enggak? Nanti kalau saya share ini nanti dampaknya apa? Kita tidak pernah berpikir itu. Yang penting share, yang penting ketok, yang penting narsis, yang penting tahu orang lain tahu bahwa kita eksis. Nah, itu banyak keputusan-keputusan seperti itu. Maka diajak kita dengan teknologi itu berpikir kritis. Saya jadi sadar, saya jadi berpikir. SSSP, S3SP, SSSP. Saya sadar, saya jadi berpikir. Di dalam pembelajaran, oh saya sadar, saya masih melakukan pembelajaran yang monoton dengan teknologi hanya menggunakan memberi tugas tanpa pernah mengajak diskusi, tanpa mengajak siswa terlibat di dalamnya untuk berpendapat. Jadi saya berpikir saya akan mengubah cara saya supaya saya bisa menggunakan teknologi untuk lebih bermanfaat kepada anak, lebih mengajak mereka aktif terlibat di dalam pembelajaran. Jadi saya sadar, saya berpikir. SSP itu untuk pembelajaran supaya lebih lagi ada critical thinking di sana, berpikir kritis. Yang berikutnya adalah creativity, konten dan teknik penceritaan. Bapak Ibu dalam membuat konten, mungkin sudah ada yang pernah membuat konten. Konten itu adalah sesuatu materi yang dikemas untuk disampaikan kepada orang lain, yaitu kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan atau tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, dan kejadian. Jadi konten seperti itu, sebaiknya konten itu berbentuk cerita. Karena kalau mengandung unsur cerita, itu akan jauh lebih kuat. 20 kali lebih kuat ada unsur cerita daripada tidak. Bapak Ibu senang drakor? Drakor nggak? Senang nggak? Karena ada apa? Unsur ceritanya. Ada unsur ceritanya. Oh, ada senang drakor itu, sehingga ada unsur ceritanya. Ya sebaiknya kalau membuat konten ya seperti itu, ada unsur ceritanya. Ada sesuatu yang membuat orang lain tertarik. Nah, untuk membuat cerita, membuat dulu rencananya, apa yang harus disampaikan, mengeksekusinya, melaksanakan, membuat kontennya. Kemudian yang terakhir memasarkan. Ini tujuannya untuk siapa? Dan bagaimana supaya orang bisa melihatnya. Ini caranya dengan pemasaran. Jadi membuat rencana, mengeksekusi, dan memasarkan. Nah, untuk teknik penceritaannya harus ada alur cerita. Alur ceritanya itu dilihat apa saja. Ada eksposisi, pengenalan dulu ceritanya, kemudian menginjak lagi ada konfliknya, ada resolusi penyelesaiannya. Tapi dalam penyelesaian itu ada yang dalam cerita itu ada namanya hook. Hook itu membuat penonton penasaran. Pengen lihat lagi, seri berikutnya. Seperti drakor itu. Bu Puput ini drakor siapa? Bu Lining, Bu. Iya, jadi ada pengait, ada sesuatu yang membuat orang lain penasaran. Setidaknya untuk penyelesaian itu dibuat mengambang, menggantung. Tidak langsung diselesaikan. Jadi tidak langsung eksekusi, oh sisok ini. Tapi ada, seperti kita kalau lihat sinetron yang sambung menyambung itu, ingin tahu kelanjutannya. Oh sebenarnya mesti gini, oh sebenarnya tiba ini, akhirnya bulat. Iya, tapi tidak mau bulat ya. Yang penting membuat orang lain penasaran. Ya, jadi Bapak Ibu membuat kontennya seperti itu, ada unsur ceritanya. Lanjut tentang komunikasi efektif, communication. Proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang saling dipahami bagi penerima sehingga tujuan atau alat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi. Kemudian dalam komunikasi itu supaya terjadi hubungan yang saling bisa menerima, saling mengerti, harus ada apa? Empati. Empati itu peduli. Sampai dijak omong tapi mau nggak peduli sampai rasanya. Gak seneng kan? Terjadi komunikasi.
saling peduli, membina hubungan baik, membagikan informasi, saling mendengar, saling mengerti. Yang pertama kuncinya terjadi komunikasi dua arah atau multi arah itu adalah empati. Terjadi seperti ini, empati. Bapak Ibu mendengarkan saya menyampaikan, mendengarkan. Terjadi komunikasi, ada empati di sana. Kalau tidak ada empati, sudah tanda kutip, sudah tidak ada empati di sana, maka tidak ada komunikasi yang efektif. Lanjut. Nah, bagaimana supaya pengajaran online, jika nanti kita kembali lagi ke pelajaran online ya, maka dalam mengajar online itu harus berpedoman pada hal pendek namun efektif. Jangan terlalu panjang kalau disampaikan ceramahnya, materinya. Jangan terlalu panjang. Cukup pendek namun jelas, efektif, ada jelas. Jelasnya itu tidak menimbulkan keraguan-keraguan bagi siswa, tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru bagi siswa. Piye yo, kok ini teman jelasannya bingung aku. Jangan sampai seperti itu. Kemudian sampaikan apa yang harus dicapai. Jadi perjalanan dalam membuat konten tadi, ada unsur cerita tadi juga harus ada tujuannya. Jadi disampaikan kepada mereka, anak-anak kita hari ini belajar adalah tentang ini, maka kalian nanti supaya bisa begini. Ada akrab, terus jalur komunikasi yang tepat. Kalau siswa tidak bisa langsung hadir, bisa secara asinkronos. Kalau bisa hadir secara sinkronos.